Al-Quran ini justru semakin kesini semakin terasing di kalangan anak muda. Ini justru ada hubungannya antara hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogikan tidak ada sesuatu pun yang dihadirkan oleh Allah di alam dunia ini tanpa memiliki tujuan. Apakah akan tetap ada harapan untuk bisa kita kembali mendapatkan arah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebingungan tadi yaitu bukti bahwa manusia berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gen Mukri dimanapun berada, baik yang langsung menyimak di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun untuk Gen Mukri yang menyimak entah itu sambil rebahan atau sambil berkendara, sambil apapun itu, insya Allah senang sekali di episode perdana podcast Yayasan Mukri. Bersama saya Muhammad Rizky Rainer yang akan menjadi host di podcast di channel Yayasan Mukri. Tidak hanya episode pertama, mungkin insya Allah doakan di episode-episode selanjutnya. Nah, Gen Mukri dimanapun berada, kita akan ngobrol berkaitan dengan fenomena ataupun juga sering muncul di FYP ataupun di beranda sosial media Gen Mukri dimanapun berada. Ada istilah kehilangan arah. Banyak mungkin generasi kita, terusus milenial ataupun generasi Z, ini sering mengungkapkan istilah kehilangan arah. Sehingga ada doa yang senantiasa juga masuk dalam list ya Allah ini arahnya kemana. Nah sebenarnya apa yang melatar belakangi generasi kita di usia mungkin fase quarter life crisis di usia mungkin belasan akhir sampai 20 awal atau di 30-an awal juga mungkin juga mengalami. Dan itu saya tidak sendiri, alhamdulillah kita akan mengobrol bersama dengan Ustadz Jaki atau sering dikenalnya, ini banyak istilahnya, ada Bang Jack ataupun Jaki, apalagi banyak lah pokoknya. Karena seringnya saya terbiasanya Ajaki, karena di Sunda AA, Teteh, jadi kita panggil Ajaki. Alhamdulillah sudah langsung ada di podcast Mukri episode perdana kali ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajaki. Wah, kabar baik, kabar sehat Ajaki di episode kali ini, Masya Allah. Ini tagnya gak tahu malam, gak tahu siang, yang penting episode kali ini Ajaki. Kalau kabar baik, kabar sehat, dan kabar bahagia ya Ajaki. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian perjalanan podcast Yayasan Mukri di episode pertama nih langsung oleh Ajaki insya Allah. Nah kita akan ngobrol nih Ajaki berkaitan dengan tema kita yaitu ya Allah ini arahnya kemana. Di antara banyaknya arah kehidupan manusia fase dewasa. Mungkin Ajaki juga fase dewasa ya, maksudnya masih awal-awal usia 20 lah. Kita tidak terlalu beda jauh ya Ajaki insya Allah ya. Beda berapa tahun ya juga ya. Tapi pengalamannya berbeda, pasti Ajaki lebih banyak pengalaman yang juga dirasakan, termasuk ketika merasakan fase quarter life crisis, ketika misalnya baru keluar SMA ataupun mungkin sahabat Gen Mukri yang gap year misalnya menunggu untuk kuliah atau yang memutuskan untuk langsung bekerja juga. Ada fase mengalami mungkin titik terendah sementara gitu ya, kayak kehilangan arah. Apalagi yang dibandingkan adalah dirinya sendiri dengan diri orang lain yang ada di layar kaca ataupun di gadget. Nah di awal mungkin Ajaki, apakah memasuki fase dewasa itu lumrah ataupun normal mengalami kebingungan berkaitan dengan arah hidup, atau sebenarnya ini dampak dari pendidikan orang tua sewaktu kecil gitu ya? Seharusnya orang tua dari kecil sudah memberikan arah, tiba-tiba ini sudah fase dewasa malah bingung gitu, kemana gitu. Itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kang Rizky jazakallahu khairan katsiran atas undangan di podcast yang pertama. Mungkin untuk jawaban pertanyaan yang pertama, nah insya Allah kita merujuk kembali kepada tuntunan hidup kita yang seharusnya. Apakah fenomena pemuda di usia belasan tahun sampai 20-an awal
tentang kebingungan arah hidup, pencarian jati diri adalah sebuah hal yang lumrah, ya kita pada saat ini di dalam Islam khususnya sebenarnya ada panduan yang sudah diajarkan oleh Islam, bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana sebenarnya kebingungan dan kehilangan arah mungkin tentang tujuan hidup itu tidak pernah dialami bagi umat muslim, bagi orang-orang muslim, para pemuda-pemuda di zaman Rasulullah. Karena apa? Karena dari pembinaan awalnya mereka sudah terbimbing oleh Nabi, terbimbing oleh wahyu. Nah, kita tinggal kembalikan lagi apa yang menjadi penyebab pada hari ini para pemuda khususnya kehilangan arah. Karena apa? Karena pengenalan mungkin terhadap tuntunan hidup, pedoman hidup Al-Quran yang semakin kesini semakin kesana. Al-Quran ini justru semakin kesini semakin terasing di kalangan anak muda. Anak muda justru sering mengambil tuntunan hidup atau contoh-contoh hidup yang akan mereka jalani bukan dari Al-Quran, bukan daripada sejarah Nabi dan para sahabat, tapi mereka lebih memilih melihat orang-orang tokoh-tokoh yang ada di layar kaca handphone mereka, mungkin yang jadi panutan hidup, yang jadi tujuan hidup mereka, yang ketika mereka jalani ternyata sangat sulit dan sangat bisa dikatakan tidak cocok dengan kebutuhan jiwa mereka. Ingin menjadi selebgram, ingin menjadi tokoh yang terkenal di medsos, tapi ketika diterapkan kepada diri ternyata tidak sesuai dan tidak ada kemampuan untuk itu. Sehingga arah-arah yang mereka tetapkan merupakan arah-arah yang sebenarnya ibarat fata morgana mungkin di dalam Al-Quran, yang dikira air, dikira baik, tapi ketika dijalankan malah semakin menyulitkan mereka, semakin kehilangan jati diri atas diri mereka sendiri. Nah, maka yang harus kita jalani, yang harus kita pikirkan pertama kali adalah tentang tujuan hidup tadinya. Tentang tujuan hidup. Untuk apa hidup kita, untuk apa kita dihadirkan oleh Allah di dunia. Di dalam Quran surat Rum surat ke-30 ayat 8 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Allah bertanya kepada kita, mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian mereka sendiri? Nah, ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan sesuatu yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang hak dan waktu yang telah ditentukan, ajal yang telah ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Maka sebelum menetapkan tujuan hidup, sebenarnya kita harus mengenali tentang hidup ini sendiri, tentang keberadaan kita sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, memikirkan tentang kejadian diri kita sendiri. Karena kalau kita analogikan, tidak ada sesuatu pun yang dihadirkan oleh Allah di alam dunia ini tanpa memiliki tujuan tadi. Atau misalkan kita analogikanlah kepada sebuah produk, di hadapan kita ada gelas, ada meja. Nah, gelas dan meja ini sebelum dibuatnya gelas, sebelum dibuatnya meja, yang membuatnya menetapkan tujuan. Meja ini pembuatnya berarti tujuan pembuatan meja, sehingga meja ini dibuat sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang membuat tadi, sesuai dengan untuk apa pembuat itu menghadirkan meja. Bentuk dan ukuran. Atau gelas tadi, penemu gelas, pembuat pertama kali gelas. Siapa tuh? Gak tahu. Ya pasti pembuatnya memikirkan gelas ini didesain ada pegangannya, ada alasnya yang datar, terus cekung tadi. Supaya apa? Supaya dapat menampung air. Apalagi kita manusia yang Allah desain dengan rupa yang sempurna, fi ahsani takwim, bentuk paling sempurna. Mustahil kalau tidak ada tujuan. Maka sebenarnya kebingungan tadinya kehilangan arah tadi, pencarian jati diri tadi seharusnya diawali dari pengenalan terhadap diri sendiri. Bahwa diri ini ketika Allah ciptakan dengan rupa yang sedemikian sempurnanya, memiliki akal yang sedemikian hebatnya, menjadi pembeda dengan makhluk Allah yang lain, maka kita sebenarnya harus menyadari
kita ini punya tujuan hidup Tujuan hidup. yang sudah ditetapkan oleh Allah, berbeda dengan meja, berbeda dengan gelas, berbeda dengan binatang ataupun alam yang lain tadi. Hingga dari mulai itu tadi mungkin untuk menentukan arah tujuan hidup, untuk menjawab kebingungan-kebingungan, keresahan-keresahan. Kita berpikir tentang kejadian diri kita sendiri, tentang siapa sebenarnya diri kita. Dan itu mungkin. Mereka tadi sempat disinggung berkaitan dengan bingung, artinya bingung ini juga normal terjadi pada manusia, tapi yang menjadi lanjutannya, betul, follow up-nya, apakah dari bingung itu kita jadi berpikir kelanjutan seperti apa, atau justru tenggelam dalam kebingungan gitu ya. Lalu kalau misalnya dilihat dari sekarang, ketika kehilangan arah ataupun bingung berkaitan dengan arah tujuan hidup dari penciptaan kita gitu ya Jaki, apakah ini hanya berkaitan dengan mental ataupun psikologi saja, atau ini justru ada hubungannya antara hubungan kita sebagai manusia dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Nah, pertama tadi kewajaran tentang kebingungan, apakah ini hanya sebatas berhubungan dengan masalah mental atau ada hubungan dengan antara manusia dengan sang pencipta. Nah, sebenarnya ketika kita melihat di Quran surat ke-16 surat An-Nahl ayat 78, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Nah, tapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan di dalam jiwa kita sam'an, absar, afidah, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Nah, untuk apa Allah menghadirkan pendengaran, penglihatan dan hati nurani? Untuk berpikir, untuk memikirkan, termasuk memikirkan tentang tujuan hidup. Kebingungan-kebingungan tadi yaitu bukti bahwa manusia berpikir. Bingung tujuan hidupnya, bukti berpikir, bukti bahwa Allah memberikan satu perangkat jiwa supaya kita berpikir tentang kejadian yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan, kata Allah. Ketika Allah menghadirkan alat bagi kita untuk berpikir, Allah pun memperlihatkan sanurihim ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fil afaqi wa fi anfusihim. Di afaq, di alam semesta, dan di diri kita sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bagi kita kebenaran itu tadi. Tentang keberadaan kita, tentang keberadaan alam semesta tadi, tentang tujuan hidup kita. Nah, maka kebingungan-kebingungan tadi selain kewajaran bahwa kita merupakan makhluk yang Allah berikan kemampuan untuk berpikir, makanya bingung. Tapi kebingungan tadi ya harus disambut oleh kita dengan membaca, mengkaji, meneliti, tadinya berqiraah tentang untuk apa kita diciptakan tadi. Karena apa Allah pun menghadirkan ayat-ayatnya di alam semesta ini untuk kita fikirkan. Untuk kita fikirkan hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bagi kita bahwa Allah, Al-Qur'an, Rasul itu adalah sesuatu yang benar, yang hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bagi mereka sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Dalam artian kebingungan-kebingungan tadi sebenarnya akan terjawab ketika kita mengembalikan jawaban dan panutan hidup kita kepada wahyu yang telah Allah turunkan, Al-Quran. Nah, itu mungkin. Artinya tetap ya, atau hubungannya juga tetap ada antara kita secara mungkin fisik, secara mental, ada juga hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memfollow up terkait dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu ya, Zaki. Banyak mungkin di antara kita yang tadi kehilangan arah, beranggapan bahwa sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan sehingga untuk melangkah, untuk mencari arah yang sebenarnya arah yang hakiki begitu ya, arah yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, kita jadi bingung membacanya seperti itu. Apakah sebenarnya ada hubungan antara kita berada di fase kehilangan arah karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan? Dan kalaupun tadi sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh kita, apakah akan tetap ada harapan untuk bisa kita kembali mendapatkan arah dari Allah Subhanahu wa taala?
Ya, pertama tadi terkait dengan dosa perdosaan ya. Apakah menjadi penyebab kita kebingungan, kehilangan arah, apakah berdampak, atau ketika misalkan kita sudah terlanjur banyak dosa, apa yang harus kita lakukan tadi. Nah, yang pertama kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu adalah satu perbuatan yang akan mengotori jiwa kita, mengotori jernihnya kita dalam berpikir tadi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri pun ya perbuatan-perbuatan dosa adalah menjadi penyebab tertutup dan terhalangnya pendengaran dan penglihatan. Yang dimaksud adalah hati tadinya. Yang dimaksud adalah hati. Di dalam hadis disampaikan ketika anak Adam berbuat dosa, kanat nuktatun saudaun fi qalbihi, akan ada noda hitam di dalam jiwanya. Di mana jiwa ini tadi sudah Allah desain dari awal cenderung kepada kebenaran. Hal itu disampaikan di surat Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah kalian kepada din yang lurus, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha, atas fitrah Allah. Manusia diciptakan atas fitrah Allah tadi. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan pada ciptaan Allah. Dalam artian kecenderungan jiwa kita kepada kebenaran, kepada ketauhidan itu senantiasa akan ada. Kecenderungan jiwa terhadap kebaikan, kecenderungan jiwa terhadap kebenaran akan senantiasa ada. Tapi kecenderungan itu lama-kelamaan akan tertutup bila mana kita sebagai manusia tidak bisa memelihara diri, tidak bisa memelihara kebersihan jiwa. Sehingga cahaya yang sudah Allah modalkan di dalam jiwa kita untuk mengenali kebenaran tertutup dengan dosa-dosa. Nah, lalu apa? Bagus tadi Kang Rizky menanyakan atau misalkan teman Gen Mukri menanyakan bagaimana kalau saya sudah terlanjur banyak dosa. Ya, kesadaran itu jadi poin penting. Kesadaran bahwa kita salah. Nah, Saya yang juga sadar aja kayak. kesadaran akan itu sangat penting. Karena ketika kita sadar salah berarti kita masih Sadar untuk kebenaran tadi, sadar untuk memperbaiki diri. Nah, yang lebih bahaya adalah ketika kita tidak sadar tadi, ketika Allah sudah terlalu jauh menyimpangkan kita dengan dosa-dosa. Di Al-Quran pun disampaikan di surat 45 ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian pernah memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang ia tuju, yang ia sembah, yang ia terus turuti hawa nafsunya. Wa adallahu ala ilmin, dan Allah menjadikan mereka tersesat dengan keilmuannya. Pemahaman-pemahaman yang masuk, pemikiran-pemikiran yang masuk bukan membimbing, akhirnya malah menyesatkan. Sampai di mana akhirnya wa khatamallahu ala qulubihim, lalu Allah mengunci tadinya di surat maaf Kang Rizky, saya buka dulu Al-Qur'annya ya, takut salah. Surat ke-45 ayat ke-23. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Nah, wa khatama ala samihi wa qalbihi. Lalu Allah jadikan hati mereka terkunci, ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Lalu Allah jadikan di atas pendengaran mereka penghalang. Famay yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Afala tadzakkarun. Nah, ketika dosa-dosa yang terus dijalankan misalnya tanpa ada kesadaran, maka lambat laun dosa itu akan menutup, mengunci jiwa. Kemampuan berpikirnya akan melemah tadi. Kan jiwa itu tadi Allah hadirkan akal untuk berpikir, menuntun kepada kebenaran. Tapi ketika terus jiwanya dinodai dengan dosa, ya kemampuan berpikirnya lemah. Ketika seseorang tidak bisa berpikir pendek tadinya, sehingga menetapkan tujuan-tujuan hidup kepada sesuatu yang rendah tadi, kepada sesuatu yang bersifat pemenuhan jasad semata. Nah, pemenuhan jasad itu ya hanya sebatas tujuan hidupnya ya tidak, kalau tidak makan ya di apa Allah sampaikan tadi surat Muhammad surat ke-47 ayat ke berapa ya, surat ke-47 tadinya, ketika Allah mengilustrasikan manusia yang tidak memiliki tujuan hidup yang hakiki, mengharap ridhonya, ya tidak beda jauh dengan binatang. Ya kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti binatang makan. Ya kalau kita menetapkan tujuan hidup kepada sesuatu yang rendah, hanya sebatas pemenuhan makan, pemenuhan jasad, pemenuhan nafsu biologis, ya apa bedanya dengan
hewan tadinya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu pertama. Tapi bagaimana misalkan tadi ketika kita ada kesadaran bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah terlalu banyak berbuat dosa. Maka tadi poin penting tadi jadi satu poin plus tadinya yang akan menghantarkan kita kepada perbaikan. Nah, Allah sampaikan itu di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jadi sebanyak apapun dosa yang pernah kita jalani, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai dosa-dosa tadi menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Seakan-akan kita hamba yang tidak layak untuk dicintai Allah. Sudah terlalu jauh tadinya. Padahal ya itulah yang Allah harapkan. Ketika kita berbuat dosa, kita bertobat. Nah, di dalam hadis ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Ketika Allah mendekat kepada kita sehasta, Allah mendekat kepada kita dengan berjalan. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari. Nah, maka ketika ada niat baik dari diri kita untuk mendekat kepada Allah, Allah akan bersegera untuk menyambut kita dengan kebaikan-kebaikan tadi, membukakan jalan kita untuk mendapatkan hidayah. Maka tadi kesadaran akan perbuatan dosa yang pernah dilakukan yaitu menjadi poin plus tadinya, menjadi satu hal yang sangat-sangat baik sehingga kita sadar untuk memperbaiki diri. Nah, itu juga maha baik sekali gitu ya, Jaki dan juga Gen Mukri, ketika sejauh apapun kita mungkin sudah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tapi Allah selalu memberikan kesempatan gitu. Tapi ada yang juga menjadikan kesempatan ya, ayat tadi yang disampaikan oleh Ajaki dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, ketika wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ada yang menjadikan ayat ini tuh sebagai ya udahlah nanti saja gitu ya, lanjut dulu aja misalnya untuk bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya toh nanti juga Allah Maha Pengampun gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim merespon tadi yang menjadikan ayat ini sebagai kita untuk menunda-nunda taubat gitu aja gitu. Kayak nantilah ada Allah Maha Pengampun gitu ya. Padahal kita nggak tahu nih di esok ataupun di jam selanjutnya apakah kita masih hidup atau tidak gitu aja. Iya. Mungkin ketika kalimatnya seakan-akan mengolok-olok mengolok-olok rahmat Allah, na'udzubillahi min dzaliknya. Padahal di dalam surat At-Taubah banyak ayat disampaikan ketika orang-orang munafik tadinya mengolok-olok ayat Allah, yang ada bukan kesempatan kedua, justru yang ada adalah amalan-amalan mereka terhapus. Segala kebaikan-kebaikan mereka terhapus. Jalan mereka menuju kebaikan mereka kubur sendiri tadi. Nah, maka ketika ada kesadaran terhadap kesalahan, perbuatan dosa, jangan dinanti-nanti. Harus bersegera menuju rahmat Allah. Karena kesempatan kedua itu tidak senantiasa datang. Tidak senantiasa datang. Bisa jadi misalkan kalau kita tadi karena kita masih muda, kita berpikiran mungkin usia kita masih lama, usia kita masih panjang. Padahal syaratnya kematian tidak perlu tua, tidak perlu sakit, tidak perlu apapun itu. Allah bisa mengambil nyawa kita, naudzubillahi min dzalik, ketika kita berbuat dosa misalkan, ketika menanti-nanti taubat. Nah, maka ketika sudah ada kesadaran untuk bertaubat, para pemuda, para Gen Mukri, ya jangan dinanti-nanti, langsung bersegera. Nah, karena dikhawatirkan Allah tidak memberikan kita lagi kesempatan. Sampai bertanya, sudah berapa banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita sampai titik ini, sampai kita misalkan alhamdulillah diperkumpulkan dengan orang-orang yang baik seperti orang-orang yang saleh, jadi langsung di sini ya. Alhamdulillah. Nah, kesempatan yang mana lagi tadi? Misalkan menunggu apa lagi tadi?
Padahal waktu hidup kita terus berlanjut, terus maju, dan tidak menutup kemungkinan hari besok, lusa, tahun depan, atau berapa tahun lagi kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kita tadinya berlindung kepada Allah. Karena ada yang mungkin menerapkan konsep bahwa ya udah karena hidup satu kali maka bersenang-senang lah. Jadi ketika masa muda ya udah habiskan untuk mencoba hal-hal yang mungkin itu juga melanggar agama gitu ya. Padahal kita nggak tahu ya waktu, bahwa kematian tidak sesuai absen, tidak sesuai usia ya, bisa jadi mungkin di antara kita besok atau wallahu alam ya, tapi mudah-mudahan beri kesempatan gitu ya. Jadi Masya Allah. Nah tadi menarik, saya juga penasaran aja Ki, bahwa tadi berbicara tentang arah, termasuk Ajaki sempat mention bahwa konsep dasar manusia sudah cenderung pada keimanan gitu ya, sudah ada istilahnya kertas gitu ya. Nah, apakah potensi keimanan itu kalau tadi diibaratkan kertas, sebenarnya kertas itu kosong yang memang belum ada arah dari Allah, atau sebenarnya kertas yang sudah bergaris ada arahnya dari Allah dengan potensi yang ada kita sebagai manusia tadi, sam'an, absor, af'idah gitu aja. Ya, baik ya, alhamdulillah tadi. Apakah kecenderungan jiwa ini tadi atau potensi ini ibarat kertas kosong atau sudah ada kecenderungan dari sejak awal? Nah, itu Rasulullah pun menyampaikan di dalam hadisnya. Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada yang dilahirkan ke alam dunia ini melainkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, maka ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidanihi, dia Yahudi, wa yunasironihi, Nasrani, ataupun wa yumajisanihi, Majusi. Nah, apa fitrah? Ya tadi disampaikan di surat Rum ayat 30. Fitratallahi allati fatarana sa'alaiha, atas fitrah Allah manusia diciptakan. Nah, kondisi fitrah ini adalah kondisi awal jiwa manusia. Kondisi bahwa manusia atau kita makhluknya adalah pancaran daripada cahaya Allah. Ayat-ayat Allah tadi, di mana kita sebagai manusia memiliki kecenderungan kepada Allah. Karena kita tinggal tarik alasan kita hadir diciptakan ke alam dunia. Kalau tadi disebutkan sebelum adanya produk-produk ini ya sebelumnya sudah difikirkan oleh sang pembuat untuk apa ini dibuat, meja, gelas, mikrofon, handphone. Begitupun kita manusia, kita tinggal mencari informasi tersebut tadi. Mencari informasi sebelum penciptaan manusia hadir di alam dunia tadi. Nah, sehingga kita diberikan kecenderungan jiwa kepada kebenaran, kepada al-haq tadi. Nah, sebelum manusia hadir di alam dunia. Nah, Allah sampaikan di surat 33 ayat 72. Di sana disebutkan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abainahu ayyahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalahal insan. Nah, sebelum kita diturunkan ke alam dunia, ternyata Allah memberikan penawaran terlebih dahulu. Sehingga nanti kita tahu alasannya kita diciptakan dengan fisik yang sempurna, kita diciptakan dengan jiwa yang memiliki kecenderungan kepada kebenaran. Karena ada proses sebelum kita dihadirkan di alam dunia, yakni proses penawaran amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal. Sesungguhnya Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, fa baina ayyahmilnaha, namun mereka semua menolak. Fa asfaqna minha, karena khawatir tidak bisa memikul amanah tadi. Wa hamalahal insan, dan kita sebagai manusia mengambil peran tersebut. Nah, kalau sederhana analoginya, ya kita sebelum hadir di atas panggung dunia ini, kita casting terlebih dahulu. Casting, pemilihan peran lah ini. Kalau di casting perfilman, ya casting itu disediakan untuk memilih peran apa yang akan kita mainkan di dalam film tersebut. Ya casting lah itu. Yakni ya, peran pemikul penanggung jawab amanah. Nah, pemeran utama dalam kehidupan dunia ini siapa? Ada nominasinya. Ada nominasi. Ya Allah tawarkan ke langit, Allah tawarkan ke bumi, Allah tawarkan juga ke gunung. Yang kita lihat langit sebegitu luasnya, tadinya sebegitu megahnya, tanpa tiang kalau di dalam lagu. Bumi sebegitu luasnya, bahkan jangkauan mata kita tidak bisa melihat seluruh langit, tidak bisa melihat seluruh bumi, saking kugedena, saking besarnya tadi. Yang mungkin bisa terlihat oleh kasat mata gunung lah ya.
gunung masih bisa kelihatan di puncak sampai ke bawah bisa kelihatan. Gunung yang sebegitu besarnya menolak karena khawatir tidak bisa memikul amanah. Nah kita Kita yang hanya atom yang kecil besar sombongnya menerima amanah. Di surat Al-Insan surat ke-76 sampai hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya kita belum ada peran maksudnya. Sebelum kita hadir ke dunia lam yakun syai'am madzkura, belum ada sebutan bagi kita sebagai pemikul amanah. Belum ada peran yang disematkan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan amanah. Di masa casting tadi 30 ayat di surat 33 ayat 72. Lalu peran itu diambil oleh kita sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Allah sampaikan di surat 7 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Allah mengambil daripada anak keturunan Adam dari di belakang tulang sulbi mereka di dalam kandungan, min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahu ala anfusihim, persaksian kepada tiap-tiap kita, tiap-tiap jiwa kita, ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka kita serempak di alam sebelum dunia menjawab, betul engkau Rabb kami. Nah, maka ketika peran itu telah diambil, Allah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan tadi. Dari mulai fisik, dari mulai jiwa kita, dari mulai akal kita tadi, yang dibedakan oleh Allah dengan makhluk yang lain tadi. Nah, sehingga berarti kecenderungan jiwa ini merupakan bekal awal, modal awal yang Allah berikan untuk kita, sehingga jiwa ini sebenarnya terarah memiliki kompas hati terhadap kebenaran, senantiasa memiliki hati nurani yang terjaga, membenarkan kebenaran yang datang daripada Allah. Jadi sedosa apapun kita, sekotor apapun kita, ya kita akan mengenali kebenaran. Kalau kita lihat Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan saja, ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, beriman kepada Tuhan Musa dan Harun di detik-detik di detik-detik akhir. Hati nuraninya ada, tapi Fir'aun tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan keimanan tadi. Nah kita tadi sudah tahu kita diciptakan, awal proses penciptaan kita disetting sedemikian rupa oleh Allah tadi di alam sebelum dunia. Maka ketika kita terlahir ke alam dunia dengan kemampuan berpikir, kita cari alasan-alasan tadi. Kita cari alasan-alasan tadi, kita kenali diri kita untuk menentukan tujuan hidup kita. Yang sebenarnya tujuan hidup kita ini adalah apa tadi, yang mau kita tuju itu apa. Nah, itu mungkin apa Kang Rizky? apa ya? Apa kita di fase bingung nih aja kayak. Insyaallah. Terus aja kita sudah di penghujung gitu ya. Dan mungkin terakhir nih untuk Gen Mukli yang sedang menyimak baik melalui streaming ataupun di video podcast YouTube ataupun yang langsung gitu ya hadir di sharing night ya. Sharing night malam hari ini, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk Ajaki, untuk kita yang mungkin sedang tadi berada di fase kehilangan arah, entah itu mungkin faktornya karena sudah terlalu merasa banyak dosa yang dilakukan, sudah merasa terlalu jauh, sudah merasa tertinggal dengan orang-orang, atau itu perihal dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan amalan-amalannya begitu yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang ingin disampaikan sebagai penutup juga? Sebagai penutup, sebagai kesimpulan dari perbincangan kita awal tadi sampai akhir, pertama untuk menjawab kebingungan kita, ya Rasulullah memberikan wasiat kepada kita. Rasulullah memberikan warisan kepada kita. Taraktu fikum amroini. Aku, kata Rasulullah, telah meninggalkan dua perkara yang ketika dua perkara itu dipegang oleh kita sekuat tenaga, lan tadilu abada, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan bingung. Apa? Kitabullah wa sunnati nabihi. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, ketika kita tadi saat bingung, justru yang menjadi solusi kebingungan kita hadir di kajian-kajian ilmu seperti hari ini. Kita bertanya kepada alim ulama, kepada guru asatid, dan jawaban-jawaban mereka adalah jawaban yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi maka
mudah-mudahan kebingungan kita bisa terarah kepada hidayah, dari dolal tadi, dari kebingungan, kesesatan kepada hidayah. Nah, di mana tadi dijelaskan di awal, kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan bentuk rupa yang sedemikian sempurna, dengan jiwa yang begitu sempurna, dengan kelebihan-kelebihan di antara makhluk yang lain. Maka kesadaran itu menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa ada sebab alasan daripada Allah menciptakan kesempurnaan ini tadi. Alasan kita hadir ke alam dunia ini tadi. Bahkan disampaikan di awal. Hingga Allah menghadirkan jiwa kita cenderung kepada kebaikan. Nah, itu modal awal. Nah, ketika kita menyadari penciptaan kita memiliki tujuan, dan tujuannya itu bukan main-main tapi memikul amanah apa saja. Nah, nanti mungkin penjelasannya lebih jauh di podcast yang lain mungkin. Tapi intinya sudah Allah spill juga di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Bahkan Allah beritakan kepada malaikat, ketika Allah berkata kepada malaikat di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin. Maka kita sebagai selain daripada makhluk pertama tadi statusnya, yang kedua sebagai hamba Allah, yang ketiga sebagai khalifah fil ard, pemakmur bumi, pengurus bumi. Nah, dan Allah berikan modal potensi kita untuk cenderung kepada kebenaran. Nah, masalah tujuan hidup Kang Rizky, tadi kita pahami bahwa jiwa ini tertambat kepada sesuatu, maka jangan sampai tambatkan jiwa kita kepada sesuatu yang rendah. Apa sesuatu yang rendah tadi? Sesuatu yang hanya bersifat fisik materi, sesuatu yang bersifat hawa nafsu semata tadi. Karena hawa nafsu itu ya ujung-ujungnya tujuannya adalah pemenuhan jasad, pemenuhan materi. Contoh kita melihat kebahagiaan semu tadi. Kita lihat Dubai lah. Bagaimana bukan yang coklat. Orang-orang Dubai mendefinisikan surga dengan sesuatu yang sifatnya materi. Bagaimana surga mereka ciptakan di dunia. Tapi apa yang mereka rasakan dengan hadirnya surga di dunia? Apakah jiwanya tentram? Apakah jiwanya sakinah, tenang? Atau sebaliknya? Maka kalaulah kita menambatkan hati kita kepada materi dunia, maka kita lihat orang kaya saja tadi yang banyak harta tidak senantiasa jiwanya tentram, tenang, bahagia. Bahkan kita melihat di survei yang mereka lakukan sendiri, Indonesia itu masyarakat yang bahagia nomor berapa gitunya di dunia. Padahal dari segi materi, dari segi indeks ekonomi tidak bahagia, tidak berkelimpahan harta seperti di Dubai, tapi ada peringkat bahagia. Apa yang menjadikan orang-orang Indonesia bahagia tadi? Walaupun itu harus kita cari juga, harus cari lagi. Tadi jangan sampai ditambatkan hati ini kepada sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah itu maksudnya ketika pemenuhan hawa nafsu kita terpenuhi, ya akhirnya kebahagiaan kita akan hilang. Contoh misalkan kita mengidamkan harta. Ketika harta kita miliki, ya apalagi yang mau didapat di dunia. Kita mengidamkan wanita. Ketika wanita itu kita miliki, nikahi, apakah otomatis kita bahagia? Atau misalkan contoh ada orang-orang yang memiliki cita-cita profesi, Kang Rizky ingin jadi apa misalnya. Kang Rizky ingin jadi presiden. Apakah ketika sudah jadi presiden cita-cita itu ketika sudah terpenuhi bahagia? Belum tentu. Kan belum tentu juga. Nah, maka tambatkanlah jiwa ini kepada sesuatu yang tinggi. Nah, apa sesuatu yang tinggi? Ridho Allah, surga Allah tadinya. Mardotillah di dunia wal akhirah. Ya, ridho Allah itu sesuatu hal yang tinggi. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW. Jiwanya senantiasa Allah jaga dalam ketentraman. Dalam sejarah Nabi Muhammad dakwah ke Taif pernah 10 hari, pulang-pulang ditimpuk, dilempari batu sampai berdarah. Nah, terus malaikat menawarkan 2 bukit untuk ditimpakan ke warga Taif saking marahnya melihat Nabi terluka. Tapi jawaban Nabi apa? Yang penting engkau ridho ya Allah tadinya. Aku diperlakukan oleh manusia sedemikian jahat katanya. Yang penting Allah ridho. Sehingga jiwa Nabi Muhammad dengan ujian-ujian dunia tidak pernah goyah, tetap tenang tadi, tetap terarah kepada ridho Allah. Yang penting ridho Allah lah ini.
itu tadi tertambat kepada ridha Allah. Itu mungkin Kang Rizky untuk podcast pertama mungkinnya kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ketika ada kebenaran jangan sampai ragu. Semua kebenaran datang daripada Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ketika ada kealfaan, kesalahan ya datang dari kebodohan saya, ya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Sekian mungkin Kang Rizky. Ya, artinya mulai dari arahnya sebenarnya sudah ada gitu ya, teman-teman Gen Mukri dimanapun berada, baik yang juga hadir langsung di studio Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Kebingungan itu menjadi hal yang mungkin normal terjadi, tapi yang perlu kita persiapkan adalah menindaklanjuti kebingungan itu supaya kita kembali ke arah yang sesuai Allah inginkan gitu ya. Di segmen terakhir mungkin Najaki kita akan tanya jawab gitu ya untuk Gen Mukri yang hadir langsung di sharing night malam hari ini, dan mungkin nanti juga untuk Anda Gen Mukri yang sedang menonton juga bisa dituliskan nanti atau follow terlebih dahulu sosial media Yayasan Mukri. Nah, nanti akan di-spill untuk tema selanjutnya, dan jadi silahkan untuk tema selanjutnya teman-teman Gen Mukri bisa menyampaikan pertanyaan untuk juga nanti dijawab di episode selanjutnya. Nah, di akhir kita akan tanya jawab dari teman-teman Gen Mukri yang sudah hadir langsung ya di malam hari ini, sharing di malam hari ini. Kita silakan yang ingin ditanyakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukur dari Nagrek. Izin bertanya Ustaz. Ya, berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan. Saya melihat cukup menarik dari pembahasan ini karena menjadi sebuah pembahasan yang cukup relate dengan kita semua. Apalagi dengan saya yang hari ini sudah berumah tangga. Tadi ada pembahasan tentang fitrah ya. Bagaimana keterjagaan fitrah ini cukup memberikan andil yang luar biasa hingga pada akhirnya kita itu bisa menemukan arah atau tujuan hidup. Nah, kalau misalkan tadi lebih banyak membahas tentang kita itu mencari atau memproses diri, mencari kehidupan atau tujuan hidup untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita sudah berumah tangga gitu ya? Dimana yang harus kita bimbing itu bukan hanya diri kita sendiri, berarti ada istri, ada anak-anak. Nah, di tengah arus globalisasi yang hari ini cukup signifikan merubah tatanan hidup manusia sampai kepada perubahan tingkah laku masyarakat ya hari ini, bagaimana cara kita atau kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk bisa menjaga fitrah anak-anak kita atau misalkan istri kita supaya tidak tergerus dengan arus globalisasi yang hari ini cukup saya rasa cukup bisa mengganggu fitrah dari kita semua gitu ya. Itu mungkin dari pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi Syukur ya dari Nagrek cukup jauh ya, jadi alhamdulillah hadir juga di sharing night di episode podcast pertama kali ini. Tadi berkaitan dengan kita ataupun mengarahkan gitu ya. Ada fasenya kalau tadi kehilangan arah kita yang masih sendiri, bukan kita yang mungkin termasuk saya dan teman-teman yang mungkin belum berumah tangga. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Syukur ataupun Asyukur ya dari Nagrek, lalu bagaimana ketika tadi sudah di fase berkeluarga, di mana kehilangan arah ini kadang sempat terjadi karena mungkin keimanan tadi naik turun gitu. Terus juga ini ada tanggungan-tanggungan yang juga perlu diarahkan gitu. Itu seperti apa? Apalagi di era globalisasi saat ini. Ya. Jazakallah khairan katsiran pertama terhadap Kang Syukur atas pertanyaannya. Tadi alhamdulillah berarti kita sama-sama sudah berkeluarga berarti. Bagaimana misalkan pada saat kita membujang justru kita yang fokus adalah menentukan arah atas diri sendiri. Terus kewajiban kita sekarang berubah meningkat statusnya menjadi kepala keluarga. Yang dimana ada kewajiban lain untuk memahamkan anak istri kita. Nah, Allah pun memerintahkan itu di dalam surat 66 ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nara.
peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka kita sebagai kepala keluarga yang sudah sadar tidak bisa selamat sendiri justru ya. Harus mengajak anak istri kita untuk memiliki keyakinan yang sama atas ketauhidan kepada Allah tadi. Atas arah hidup yang sama untuk menggapai ridha Allah. Nah, lalu bagaimana? Ya ini kita tadi kembali kepada tuntunan yang telah Allah sampaikan. Di Al-Quran tidak kurang Allah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Di dalam Al-Quran Allah hadirkan profil keluarga Imron. Imron istrinya Hannah, anaknya Maryam. Bukan nabi, tapi hanya orang soleh. Tapi ketika kesolehan tadi haruslah tervibrasi kepada anaknya. Atau kita bisa lihat profil keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Di surat Al-Baqarah ayat 131 sampai ke 133 di sana mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim meneguhkan dirinya sendiri atas ketauhidan, atas kebenaran, lalu divibrasikan kepada anak bahkan sampai cucu. Nah, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu tadi. Nah, maka Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Tapi ketasliman tadi kepada Rabbnya tidak dihentikan hanya kepada dirinya saja. Ketika dia sudah berkeluarga dan memiliki keturunan, di ayat selanjutnya wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapannya tadi atas ketasliman kepada Rabbnya kepada banihi, anak-anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Kita ketahui ya, dua anak yang menjadi nabi dan rasul. Siapa? Nabi Ismail alaihi salam dari ibunda Hajar dan Nabi Ishak alaihi salam dari ibunda Sarah. Dua-duanya jadi nabi. Banihi wa Yaqub. Yaqub itu anak dari Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, wahai anak-anakku, ya baniya, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Nah, jadi masalah urusan anak tidak bisa diserahkan kepada anak kita yang belum tahu, yang belum mengenal tentang arah hidup. Ya kita sebagai orang tua yang bertugas untuk memilihkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim memilihkan anaknya terhadap dinul Islam tadi. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Bahkan pilihannya bukan pilihan atas dasar pribadi Nabi Ibrahim, pilihan din Islam ini, tapi pilihan yang telah Allah pilihkan bagi kita. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah memilihkan bagimu aturan hidup, din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau muslim. Nah, bahkan bagaimana pengawalan orang tua kepada anak bisa kita lihat pengawalan Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ketika amkuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yaqub? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yang Nabi Yaqub khawatirkan atas anak-anaknya bukan masalah warisan harta, tapi masalah akidah, keyakinan, keimanan. Itu qala li banihi, ketika Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku, setelah aku meninggal tadi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Nah, kita lihat jawaban anak-anak Nabi Yaqub. Sebenarnya jawabannya teh rumit. Kenapa tidak langsung menjawab aku akan menyembah Allah, Tuhan yang satu? Tapi jawaban anak-anaknya Nabi Yaqub, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan ayahmu Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang satu. Nah, ini pertama, anak-anaknya ingin menegaskan bahwa akidah ini dipelihara, dijaga oleh ayah-ayahnya, diwariskan oleh orang tuanya, diajarkan. Jadi anak-anaknya ingin menegaskan bahwa kita bisa
seperti ini, bisa memiliki keyakinan yang sekarang ini karena ada pendidikan dari orang tuanya, dari Yakub, dari Ibrahim, Ismail dan Ishak, sehingga dia bisa menegaskan bahwa yang akan disembah ilaha wahida, Tuhan yang satu. Nah ini yang harus kita jaga, syukur ya, kesadaran bahwa kita memiliki tugas tanggung jawab untuk memahamkan, untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan kepada kebenaran, kepada ketauhidan, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ishak, kepada cucunya Yakub, bahkan kepada cicitnya Yusuf ya, anak Nabi Yakub. Nah, berarti kita sadari, bahkan Allah berikan perumpamaan sih sebenarnya tentang pemeliharaan jiwa itu tadinya, bahwa tadi kata Kang Syukur pun alhamdulillah sudah paham bahwa jiwa kita ada kecenderungan terhadap keimanan yang namanya fitrah tadi. Nah, maka ketika Allah memberikan perumpamaan bagaimana pemeliharaan jiwa, Allah analogikan seperti memelihara pohon. Allah umpamakan ketauhidan atau keyakinan itu seperti pohon di surat Ibrahim ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballah masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah aslha sabitu wa far'uha fis sama. Belumkah tadi kalian memperhatikan Allah memberikan perumpamaan tentang pohon yang baik, kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulahinin, memberikan buah setiap musim. Nah, kalau kita lihat pohon, bibit yang bagus belum tentu akan berkembang kalau ditanam di media tanam yang tidak sesuai, tidak cocok misalkan. Di padang yang gersang, tanpa air, bibit sebagus apapun ya tidak akan pernah tumbuh kembang ketika media tanamnya kurang baik, perawatannya kurang baik tadi. Ada faktor dari luar diri bibitnya. Ya, umpama faktor luar itu adalah lingkungan keluarga misalkan tadi, ketika kita ingin menumbuh kembangkan keimanan pada anak kita, ya berarti kita sebagai lingkungan sekitarnya harus mendukung perkembangan keimanan anak kita misalkan tadi. Atau misalkan lingkungannya sudah bagus, tapi bibitnya bukan bibit unggulan. Bibitnya buruk tadinya. Nah, ini pun tidak kurang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita bagi supaya tumbuh kembang iman itu antara bibit yang sudah Allah tanamkan berupa fitrah dalam jiwa kita dengan pemeliharaan yang harus kita sediakan di sekitar kita, lingkungan. Jadi ada faktor internal diri sendiri kita ataupun anak nanti, ada faktor eksternal di luar diri. Faktor internal ini adalah faktor yang determinan, penentu. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dominan, mendominasi. Nah, ketika faktor yang mendominannya buruk, maka ketika faktor penentu jiwa dirinya lemah, ya akan ternodai oleh lingkungan tadi, akan terbawa buruk tadi, tidak akan tumbuh kembang, malah akan rusak tadi, hancur. Nah, tapi ketika faktor penentunya baik, didukung dengan lingkungan yang baik, ya tumbuh kembangnya akan sempurna. Tumbuh kembangnya akan menjadi tanaman yang baik, yang indah. Keimanannya akan mudah berkembang. Ya penentu dan yang mendominasi. Tapi kumaha cenah lamun penentunya baik, ya anaknya soleh, misalkan kita ada soleh tapi lingkungan kita kurang baik, ya ketika kita bisa menjaga diri, ya insya Allah tadi akan bisa bertahan, walaupun tumbuh kembangnya ada struggle agak terhambat, jadi bonsai kalau pohon bonsai bagus ya, lebih mahal. Jadi terhambat misalkan tanam-tanamannya tadi tidak berbuah atau apa, tapi tumbuh. Berarti kita harus mencari ada keterkaitan antara orang tua dengan lahirnya keimanan di anak, Kang Syukur ya. Berarti kalau kita ingin anak soleh, ya kitanya dulu harus soleh. Kita sebagai lingkungannya harus soleh. Anak kita diajarkan bagaimana cara memelihara dirinya sendiri pertama. Bagaimana cara memelihara jiwanya selain kita menghadirkan lingkungan terbaik bagi anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun bukan terlahir di lingkungan yang baik tadinya, tapi karena faktor penentu jiwanya baik, Nabi Ibrahim bisa dengan kekuatan jiwanya bisa justru merubah faktor lingkungannya jadi baik. Walaupun tadi dilahirkan di lingkungan yang kurang baik. Nah, itu mungkin. Intinya adalah dengan hadir di majelis ilmu terus. Ya, itu ya, alhamdulillah.
Terima kasih tadi Zaki untuk jawabannya dan juga tadi syukur ya dari Nagreg atas pertanyaannya. Artinya kembali lagi Bu, ada arah yang menjadi peran tadi sebagai ayah, sebagai orang tua. Karena tadi kalau dari hadis yang disampaikan oleh Zaki ya, dari Rasulullah SAW, ketika bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, yang menentukan adalah bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah sudah di penghujung. Terima kasih teman-teman Gen Mukri yang sudah hadir langsung di tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga sahabat teman-teman Gen Mukri yang menonton sampai dengan di detik akhir di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, ataupun teman-teman yang mempunyai saran untuk tema yang ingin didiskusikan menjadi topik di episode selanjutnya, di seri next selanjutnya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media Yayasan Mukri di @yayasanmukri. Termasuk jangan lupa subscribe channel YouTube Yayasan Mukri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.